Ternate dan Tidore adalah kerajaan Islam maritim di Maluku, kaya rempah-rempah seperti cengkeh dan pala. Ternate berdiri 1257 Masehi sebagai kerajaan Gapi. Islam menjadi agama resmi di bawah Sultan Zainal Abidin. Tidore berdiri sekitar 1081 Masehi. Islam menjadi agama resmi kerajaan di masa Sultan Jamaluddin. Keduanya bersaing dalam perdagangan, lalu terlibat konflik karena Portugis, sekutu Ternate, dan Spanyol, sekutu Tidore. Ternate berjaya di masa Sultan Babulah, Tidore di masa Sultan Nuku. Akhirnya keduanya melemah akibat campur tangan Belanda dan akhirnya menyebabkan dua kerajaan jatuh ke dalam kekuasaan kolonial. Nama-nama raja kerajaan Ternate dan Tidore. Raja Kerajaan Ternate yang pertama Sultan Ayaan Haryam pada tanggal 20 Oktober 1879 sampai bulan Juli 1900. Yang kedua Sultan Muhammad Ilham Kolano Aramo yang pada tanggal 20 Januari 1902 sampai 20 Februari 1902. Yang ketiga Sultan Haji Muhammad Usman Shah yang pada tanggal 11 Juni 1902 sampai 7 Juli 1915. Yang keempat Sultan Iskandar Muhammad Jabir yang pada tanggal 21 Februari 1930 sampai 4 Juli 1975. Yang kelima Sultan Haji Muhdafar Shah II yang pada tanggal 29 November 1986 sampai sekarang. Raja Kerajaan Tidore yang pertama Sultan Nuku 1780 sampai 1805 Masehi. Yang kedua Sultan Muhammad Tahir 1712 Masehi. Yang ketiga Sultan Syahjati alias Muhammad Nakil bin Jafar As-Siddiq. Yang keempat Sultan Zainal Abidin Shah pada tahun 1947 sampai 1967. Yang kelima Sultan Babullah. Yang keenam Sultan Husain Shah pada tahun 2012. Masa kejayaan Kerajaan Ternate dan Tidore. Yang pertama, Kerajaan Ternate mencapai masa kejayaan di bawah pemerintahan Sultan Babullah 1570 sampai 1538. Bahkan wilayah Kerajaan Ternate saat itu sampai ke Filipina bagian selatan. Sultan Babullah menyebarkan agama Islam. Hingga saat ini, penduduk Filipina bagian selatan masih ada yang memeluk agama Islam. Di sisi lain, Kerajaan Tidore mencapai masa kejayaan di bawah pemerintahan Sultan Nuku 1780 sampai 1805. Sultan Nuku memimpin pemberontakan terhadap Belanda yang saat itu sudah mengalahkan Portugis dan berlaku semena-mena. Berkat pemberontakan ini, Kerajaan Ternate dan Tidore bersatu. Wilayah kekuasaan Sultan Nuku sangat luas, mencapai Pulau Seram, Kai, Raja Ampat, Maken, Halmahera, hingga Papua. Masa kehidupan Kerajaan Ternate dan Tidore. Masalah kehidupan ekonomi Kerajaan Ternate. Masa kehidupan ekonomi Ternate sebagai kerajaan maritim sangat bergantung pada pelayaran dan perdagangan laut. Cengkih menjadi komoditas utama yang diekspor ke berbagai wilayah, termasuk ke perdagangan Arab, India, dan Eropa. Kerajaan Ternate memperoleh penghasilan dari perdagangan internasional, serta memungut pajak dari kapal-kapal dagang yang singgah. Posisi strategis Ternate di jalur perdagangan rempah-rempah menjadikannya salah satu kekuatan ekonomi utama di kawasan timur Indonesia. Masalah kehidupan ekonomi Kerajaan Tidore. Masa kehidupan ekonomi Tidore melalui perdagangan maritim, sama seperti Ternate. Tidore terkenal sebagai penghasil cengkih yang dicari oleh pedagang asing. Kerajaan ini aktif melakukan ekspor rempah-rempah dan menjalin hubungan dagang dengan berbagai bangsa luar. Dari kegiatan perdagangan ini,
Kerajaan Tidore memperoleh keuntungan ekonomi, termasuk dari pajak dagang dan pengelolaan jalur perdagangan laut di wilayah kekuasaannya. Masalah kehidupan politik Kerajaan Ternate. Masa kehidupan politik Ternate, Kerajaan Ternate dipimpin oleh seorang sultan yang memiliki kekuasaan tertinggi. Sistem pemerintah bersifat monarki dan dibantu oleh para pejabat adat serta dengan kerajaan. Ternate memiliki kekuatan politik yang besar di kawasan timur Nusantara dan sering bersaing dengan Tidore dalam memperebutkan wilayah, dan pengaruh kerajaan ini juga menjalin aliansi politik dengan bangsa Portugis dan kemudian Belanda. Meskipun hubungan tersebut sering diselingi konflik dan kepentingan masing-masing pihak. Masa kehidupan politik Kerajaan Tidore. Masa kehidupan politik Tidore juga diperintah oleh seorang sultan dan menerapkan sistem monarki. Struktur pemerintahannya terdiri dari para bangsawan dan pejabat yang membantu urusan pemerintah dan adat. Sebagai rival politik Ternate, Tidore berusaha memperluas pengaruhnya di kawasan Maluku dan sekitarnya. Untuk menyaingi kekuatan Ternate, Tidore menjalin hubungan politik dengan bangsa Spanyol. Politik kerajaan ini dipengaruhi oleh kepentingan dagang dan aliansi dengan kekuatan asing yang datang ke wilayah tersebut. Masalah kehidupan sosial Kerajaan Ternate. Masa kehidupan sosial masyarakat Ternate terbagi dalam beberapa lapisan, seperti keluarga kerajaan bangsawan, rakyat biasa, dan budak. Masyarakat hidup berdasarkan adat istiadat yang kuat dan menjunjung tinggi sistem kekerabatan. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka juga terlibat dalam kegiatan gotong royong, terutama dalam kegiatan pertanian dan pelayaran. Agama Islam yang masuk sejak abad ke-15 turut mempengaruhi tatanan sosial, terutama dalam adat, hukum, dan pendidikan. Masa kehidupan sosial Kerajaan Tidore. Masa kehidupan sosial Tidore juga tersusun dalam struktur sosial yang jelas, mulai dari sultan, bangsawan, rakyat, hingga budak. Masyarakatnya hidup berdasarkan nilai-nilai adat dan aturan kerajaan yang ketat. Masuknya Islam turut mempererat hubungan sosial di masyarakat, terutama dalam kegiatan keagamaan dan adat istiadat. Rasa kebersamaan dan kerjasama antar warga sangat kuat, terutama dalam aktivitas maritim dan perdagangan. Masa kehidupan budaya Kerajaan Ternate. Masa kehidupan budaya Ternate sangat dipengaruhi oleh adat istiadat lokal dan ajaran Islam. Budaya kerajaan tercermin dalam upacara adat, kesenian, arsitektur, istana, serta penggunaan bahasa Ternate sebagai bahasa pengantar resmi. Seni musik tradisional seperti gong dan tifa, serta tarian perang dan tarian adat juga berkembang di kalangan masyarakat. Islam menjadi bagian penting dalam budaya, terlihat dari kegiatan keagamaan, pendidikan pesantren, dan hukum adat yang dipadukan dengan syariat Islam. Masa kehidupan budaya Kerajaan Tidore. Masa kehidupan budaya Tidore juga dipengaruhi oleh perpaduan antara adat istiadat setempat dan agama Islam. Bahasa Tidore digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi simbol identitas budaya. Seni dan tradisi seperti upacara adat, musik tradisional, dan tarian memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Budaya Islam juga sangat menonjol, terutama dalam sistem pemerintahan, pendidikan, serta tradisi keagamaan seperti perayaan Maulid Nabi dan pengajian. Runtuhnya Kerajaan Ternate dan Tidore beserta buktinya. Faktor keruntuhan Kerajaan Ternate, pengaruh kolonialisme Belanda. Belanda berhasil menguasai Ternate setelah Sultan Ternate mendatangani kontrak monopoli VOC di Maluku pada 1607. Belanda kemudian membuat peraturan yang merugikan rakyat Ternate. Pemberontakan rakyat Ternate melakukan
beberapa pemberontakan terhadap Belanda, seperti pada 1635 dan 1650. Namun gagal. Penurunan status kerajaan pada 1683, Sultan Sibori terpaksa menandatangani perjanjian yang membuat kerajaan Ternate menjadi kerajaan di bawah kekuasaan Belanda. Faktor keruntuhan kerajaan Tidore. Pengaruh kolonialisme Belanda. Tidore juga terkena dampak kolonialisme Belanda. Meskipun Sultan Nuku berhasil menyatukan Ternate dan Tidore untuk melawan Belanda pada 1781. Kematian Sultan Nuku. Setelah Sultan Nuku mangkat, kekuasaan Tidore mulai melemah. Bukti sejarah. Istana Sultan Ternate. Istana ini menjadi bukti sejarah kejayaan kerajaan Ternate sebelum runtuh. Kadatokie, istana peristirahatan Sultan Tidore yang masih berdiri megah dan menjadi bukti sejarah kerajaan Tidore. Benteng Tore dan Benteng Tahula, dua benteng yang menjadi saksi bisu perjuangan rakyat Maluku melawan penjajah Portugis dan Belanda. Makam Sultan Baabullah, makam Sultan Ternate yang populer dan menjadi bukti sejarah kejayaan kerajaan Ternate.